Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi dalam video aku di sini. Dalam video aku kali ini aku ingin menjelaskan tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Setelah sebelumnya aku buat video yang menjelaskan tentang perkenalan dan tentang tata cara penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di kali ini kita ke perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Menjelaskan tentang perkalian aljabar dulu ya. Nah, kita langsung ke contoh aja. Di sini untuk perkalian aljabar itu berbeda dengan pola penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jika penjumlahan dan pengurangan aljabar itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki suku yang sama, tapi berbeda halnya dengan perkalian bentuk aljabar. Jika perkalian bentuk aljabar itu semuanya bisa kita sederhanakan, baik itu sama, baik itu sukunya sama ataupun sukunya berbeda. Nah, kita langsung ke contoh nomor 1. Di sini 6x kali 2x. 6x ini kan sama dengan 6 kali x kan. 6x berarti 6 kali x. 2x juga 2 kali x. Jadi bisa kita buat seperti ini biar mempermudah kita. 6x, 6 titik ini kali ya. 6 kali x dikali, kita ubah kali ini dengan titik juga, dikali 2 dikali x. 6 dikali x dikali 2 dikali x. Kan gitu. Nah, jadi setelah seperti ini kan sama nih, sama-sama dikali semua. Kita lihat 6-nya kita kalikan 2 jadi 12. 6 kita kalikan 2, 12. Kemudian x kita kalikan x. X kali x sama dengan x kuadrat. Jadi hasilnya adalah 12x kuadrat. Nih, contoh yang kedua. Di ini juga sukunya berbeda. Ini kan sama halnya dengan 3 dikali x dikali y dikali 2 dikali y. Bener kan? 3 dikali x dikali y. Ini dikali juga kan? Ini dikali 2 dikali y. Jadi semuanya kali. Jadi kita bisa coba kita hitung. Kita kalikan bilangannya dulu. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, di sini ada x dikali y dikali y. Berarti x sendiri, y dikali y sama dengan y kuadrat kan. Nah, y dikali y sama dengan y kuadrat. Jadi hasilnya 6x y kuadrat. Kemudian kita ke contoh yang ketiga. Di sini ada 5x y dikali 4x. Berarti kalau kita buat seperti ini kan, 5 dikali x dikali y. Kemudian dikali juga 4 dikali x. Jadi jika kita hitung 5 dikali 4 20, jadi 20. Kemudian ini x. X dikali x sama dengan x kuadrat, kemudian y. Jadi hasilnya 20x kuadrat y. Nah, kita ke contoh selanjutnya. Di sini ada 3x kuadrat dikali 2x. Kita buat seperti ini. Kan 3x kuadrat itu 3 dikali x dikali x kan. X kuadrat itu sama dengan x dikali x. Jadi kita buat 3 dikali x dikali x. Dikali lagi 2 dikali x. Kita ingat ya, jika 2x itu 2 berarti 2 dikali x, misalnya 4y itu berarti 4 dikali y, itu kita harus paham ya. Nah, jadi ini kita ubah ke dalam bentuk yang biasa dulu nih. 3 dikali x dikali x dikali 2 dikali x. Nah, bilangannya kita kalikan dulu. 3 dikali 2, 6. Ini x-nya ada berapa? X dikali x dikali x. Berarti sama dengan x pangkat 3 kan. X pangkat 3 itu kan sama dengan x dikali x dikali x kan. Jadi ini menjadi 6x pangkat 3. Ini contoh lagi nomor 5. Ada 2xy kuadrat dikali 3xy. Kita masukkan dulu ke dalam bentuk biasa. 2xy kuadrat berarti 2 dikali x dikali y dikali y kan. Y kuadrat itu sama dengan y dikali y kan. Kemudian dikali 3 dikali x dikali y.
baru kita hitung. Kita bilangannya dulu. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian ini ada X, ini X, ini X, berarti X dikali X sama dengan X kuadrat. Kemudian di sini ada Y, di sini ada Y lagi. Berarti hasilnya 6X pangkat 2 Y pangkat 3 atau 6X kuadrat Y pangkat 3. Gitu cara perkalian gampang ya. Semuanya bisa kita sederhanakan, bisa kita kalikan. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya. Di sini ada pembagian aljabar. Pembagian aljabar itu sebenarnya juga sama. Walaupun dia mempunyai suku yang berbeda, kita bisa membaginya. Kita bisa menyederhanakannya lagi. Nah, di sini kita masuk ke contoh yang ke-1. 6X dibagi 2X. Kita ubah biar gampang, kita ubah ke dalam bentuk seperti ini aja. 6X dibagi 2X. Kita ingat tadi 6X berarti 6 dikali X. Dan 2X berarti 2 dikali X. Kita buat seperti ini. Jadi 6 dikali X dibagi 2 dikali X. Kita coret. Ini kita coret. X-nya ini bisa kita coret ya. Kemudian yang tersisa 6 bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3. Kita ke contoh yang kedua. Di sini ada 5X dibagi 3X. Kita ubah dulu nih ke dalam bentuk seperti ini biar lebih mudah. 5 dikali X dibagi 3 dikali X, ini juga kita coret, ini juga kita coret. Jadi sisanya 5 per 3. Kita buat di sini 5 per 3. Kemudian di sini ada contoh selanjutnya, ada 8X kuadrat dibagi 4X. Nah, 8X kuadrat kita buat 8 dikali X kan. 8X kuadrat dibagi 4X nih. Kemudian ini kita coret 1. Ini kan X-nya kita coret nih sama ini 1. Berarti sisanya 8 dikali X per 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2X. Jadinya seperti 2X. Ini hasilnya. Kemudian kita ke contoh yang keempat. Di sini ada 5XY dibagi 2X. Nah, 5XY kita buat seperti ini. 5 dikali X dikali Y dibagi 2X. Gimana caranya? Ini langsung kita coret. Kan ini sama-sama dikali dibagi. Kan bisa dicoret nih kalau dikali dan dibagi. X-nya dicoret, X-nya dicoret. Yang tersisa 5 per 2Y. Kan? Kemudian kita ke contoh nomor 5. Ini ada 5X pangkat 3Y dibagi 2XY. Nah, biar mudah kita juga buat seperti ini. 5X pangkat 3Y. 5 dikali X kali X kali X kali X kali Y. Dibagi 2 dikali X kali Y. Caranya mudah. Kita coret aja nih satu. X-nya 1 kita coret kan. Kemudian Y-nya juga kita coret karena sama ya. Kita coret. Jadi yang tersisa adalah 5 per 2 X kuadrat. Karena ini X-nya sisa 2 lagi ya. Jadi kenapa aku ubah ke dalam bentuk seperti ini dulu, biar kita lebih paham. Jadi begitu kita coret-coret seperti ini kan kita nggak bingung yang tersisa apa aja gitu loh. Nah, itu untuk yang pembagian. Pembagian dan perkalian itu kita masih bisa sederhanakan sih, walaupun misalnya bentuk sukunya berbeda. Ya, dengan caranya seperti ini. Mungkin cukup sekian video penjelasan aku tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Untuk teman-teman atau adik-adik yang belum memahami, boleh silakan ditonton lagi videonya dan perbanyak latihan, dan mudah-mudahan dengan latihan itu membuat kita menjadi lebih memahami dan menguasai bentuk-bentuk aljabar. Oke, terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe dan share kepada temannya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.